izin saya tidak di mimbar besar, karena kami tidak terbiasa, kami dikurung sedemikian. Haleluya. Ya, saya bersyukur pagi hari ini ada di tengah-tengah jemaat Tuhan di IP. Salam. Haleluya. Selamat beribadah, baik Bapak Ibu Gembala, juga pengurus gereja, jemaat Tuhan yang luar biasa diberkati oleh Tuhan. Dan saya bersyukur dapat menikmati ibadah pagi hari ini. Dan saya bersyukur juga kurang lebih 2 malam saya ada di NIPE. Semuanya di luar rencana Tuhan. Karena terus terang kami sangat jarang sekali kami bisa berbagi hibah dengan saudara-saudara sesama rekan hamba Tuhan. Saya pendeta gereja Isa Al-Masih yang cukup lama, kami melayani Tuhan 27 tahun di Kalimantan Timur, Samarinda. Dulu hutan, sekarang ibu kota. Haleluya. Dan itu semua haleluya. Dan begitu ada acara sinode, sinkronisasi, dan kami boleh ikut rapat. Sebenarnya istri sudah lama ingin ke NIPE ini, karena Bapak Gembala Saudara, Bapak Stefanus sudah beberapa kali mengunjungi kami di Kalimantan Timur dan beberapa MPH gereja kita. Tetapi karena beliau hari-hari ini begitu sangat sibuk, sehingga beliau berhalangan untuk bisa ikut ke NIPE. Dan kami kesempatan untuk kami menggoda dia. Jadi betapa indahnya kota NIPE ini. Haleluya. Sehingga dia bilang, sekali waktu saya pasti bisa ikut ke NIPE. Ya, haleluya. Karena Ibu Gembala punya kantor travel satu-satunya di Kalimantan Timur yang menjadi jembatan anak-anak Tuhan bisa ke tanah perjanjian, bisa juga ke Asia Kecil, Turki, Yunani, juga bisa ke Eropa. Jadi kantor travel itu resmi berdiri tahun 2011, cukup lama. Sehingga hari-hari ini Ibu Gembala begitu mau berangkat, ada pengumuman, beliau menang tender. Jadi ada satu kabupaten di Kalimantan Timur yang tahun kemarin Ibu Gembala masukin itu proposal penawaran, dan sebelum berangkat ditelepon. Jadi rupanya menang tender, dan bulan Desember itu membawa kurang lebih 120-an orang masuk ke tanah perjanjian. Dan Ibu Gembala lagi mengurus paspor mereka. Ya, haleluya. Jadi, dan saya bersyukur saya bisa ada di NIPE ini karena sekali lagi kemurahan Tuhan. Karena di Kalimantan Timur lagi repot-repotnya ini ngurus paspor, ya. Jadi istri bilang, kamu enak sekali jalan-jalan, ya kan, kamu tinggal pelayanan. Dan saya bilang, saya tidak enak-enak, tapi saya menikmati anugerah Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu, memang berbeda. Saya terbiasa khotbah pelayanan di luar negeri. Ya, jadi hampir 24 negara saya bisa pelayanan di sana. Tetapi satu hal, itulah kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya sangat jarang sekali, bahkan langka, kami bisa saling mengunjungi rekan-rekan sesama hamba Tuhan gereja Isa Al-Masih. Tetapi sekali lagi saya senang sekali saya dapat mengenal Bapak Kabul kemarin. Saya dapat bersama-sama jemaat Tuhan hari ini, sehingga merupakan kebahagiaan bahwa hari ini saya akan khotbah tidak setengah jam atau 1 jam, mungkin sampai sore. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus pun khotbah 3 hari 3 malam, Bapak Ibu. Ya. Tetapi semakin lama ketika kita beribadah, yakinlah mujizat Tuhan pasti terjadi. Sehingga Bapak Ibu kalau ibadah baru 1-2 jam, yakinlah semakin lama berkatnya semakin besar. Amin. Haleluya. Yang umur 60 beribadah 2 jam minimal, umurnya bertambah 2 tahun. Haleluya. Haleluya.
Bukan bertambah tua, bertambah muda. Selamat Tuhan ya. Haleluya. Baik, puji Tuhan. Hari ini saya akan membawakan firman Tuhan yang sesuai dengan tadi pujian, bahwa kuasa Tuhan itu betul tidak terbatas. Saya banyak punya kesamaan dengan Bapak Gembala Saudara Bapak Stefanus. Saya di Samarinda bukan mewarisi pelayanan, tetapi kami merintis pelayanan. Dari mulai nol kami merasakan suka duka yang kurang lebih sama dengan Gembala Saudara di tempat ini. Dan hari ini berdiri gereja yang dewasa di Samarinda. Hari ini kami sedang membangun gereja di Balikpapan, TPI kami, dan juga kami persiapkan untuk bangun di Sanata gereja. 27 tahun berdiri 3 gereja, dan saya percaya semakin banyak hamba-hamba Tuhan, semakin dimuliakan Tuhan di tengah-tengah kita. Sebab itu doa Bapak Ibu sekalian sangat diperlukan, karena hari-hari ini kita sedang krisis hamba Tuhan. Krisis hamba Tuhan. Kalau krisis uang sudah biasa, amin. Haleluya. Saya tidak suruh angkat tangan yang sedang krisis uangnya. Haleluya. Dengan muka Bapak Ibu saya tahu siapa yang sedang krisis ya. Haleluya. Tetapi yakin pulang Tuhan baru berikan jawaban. Amin. Haleluya. Baik, kita buka Alkitab kita. Mari. Tidak banyak ayat yang saya akan buat, tetapi yakinlah ayat ini akan menjadi jawaban bagi kita pagi hari ini. Yohanes pasal yang kedua. Saya akan bacakan mulai ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Saya bacakan perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Tentunya kita semua sangat paham dengan keadaan kehidupan yang tidak selamanya ada. Dan terkadang kita salah berpikir bahwa ketika kita tempatkan Tuhan dalam rumah tangga kita tempatkan Tuhan dalam pelayanan kita, lantas keadaan baik-baik saja. Kisah ini, Yesus ada di dalam pesta itu. Yesus diundang di dalam pesta itu. Tetapi kenyataannya anggur habis. Saya 48 kali saya mengunjungi Israel dan membawa rombongan, dan saya selalu mengunjungi tempat ini. Dan tempat ini begitu bersejarah bagi saya. Kenapa? Karena tempat ini adalah mujizat Yesus pertama kali yang dilakukan kepada sebuah rumah. Jadi mujizat pertama Yesus itu terjadi kepada rumah tangga. Perkawinan berbicara sebuah rumah tangga. Sehingga 2 tahun yang lalu saya menikahkan anak saya di Israel di tempat ini. Karena saya punya harapan anak saya dapat mengerti dan memahami, dan dia dapat merasakan bahwa bersama Yesus pun belum tentu semuanya stabil, tetapi keterlibatan Tuhan selalu datangkan kebaikan di dalam setiap rumah tangga kita. Kita perhatikan, kata habis itu tidak enak ya. Haleluya. Ada rumah tangga yang tidak pernah habis uang? Halo Bapak Ibu. Rumah tangga pasti pernah kehabisan uang. Amin. Habis beras, pernah? Nah. Saya pernah begitu, hati saya sakit. Ketika pulang pelayanan saya belanja lauk pauk. Banyak sekali karena di pastori banyak orang. Sampai di rumah saya siapkan piring, lauk pauk saya ambil, saya buka magic, kosong. Wah, rasanya gak enak. Sehingga saya bilang sama istri saya,
Kenapa magicnya kosong? Iya kak, rupanya istri juga terkadang bisa lupa untuk masak nasi. Dan ketika menunggu nasi itu dimasak, hilang rasa lapar. Jadi habis ini tidak menyenangkan. Terkadang suami habis kesabaran, istri habis kesabaran dalam menjalani rumah tangga. Saya katakan itu biasa. Yang luar biasa ketika kita habis, Tuhan tidak ada bersama dengan kita. Lihat apa yang terjadi. Ketika di Kana mereka kehabisan anggur, tapi mereka tetap ada Yesus di tengah-tengah mereka. Sehingga ketika Ibu Yesus berkata mereka kehabisan anggur, Yesus berkata, apa yang bisa aku buat untuk mereka itu? Terkadang Yesus ketika kita berdoa, Yesus tidak langsung jawab doa kita, tetapi Yesus bertanya, apa yang bisa aku lakukan? Terkadang kita malah stres karena habis berdoa nggak ada jawaban. Tahukah apa yang kita doakan? Karena kita salah berdoa. Alkitab mencatat Tuhan menjawab bukan berdasarkan keinginan kita, tetapi Tuhan menjawab doa sesuai kebutuhan kita. Amin. Berbicara keinginan banyak. Suami marah dengan istri, dia berdoa, Tuhan matikan istriku. Sudah aku terlalu lama bertahan untuk istriku ini. Sudah waktunya Tuhan ganti yang baru. Dia lupa ada lagu kan, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah. Istri juga tidak pernah berubah. Cerewetnya tetap ada. Dan suami juga tidak pernah berubah. Pemarahnya konsisten. Sampai Tuhan datang. Apa yang bisa kita lakukan? Mengucap syukur. Mengucap syukur, ya kan? Asal masih ada Yesus, yakinlah mujizat akan tetap bisa terjadi. Terkadang kita berdoa setahun 2 tahun kok nggak Tuhan jawab ya, nggak Tuhan jawab. Karena kita tidak pernah menjawab pertanyaan Tuhan. Ketika Yesus berkata mereka kehabisan anggur, Yesus berkata apa yang bisa aku buat untuk mereka. Waktunya belum sampai. Pernahkah kita bertanya begini? Saya ada pertanyaan. Seorang pemuda yang sangat kritis bertanya Pak Pendeta, ketika kita tidur, roh kita kemana? Pernahkah Bapak Ibu di mimpi bertanya, ketika kita sedang tidur, roh kita kemana? Roh kita kemana Bapak Ibu? Itu tidur, roh tidak pernah tidur, roh hidup dalam kekekalan. Tetapi ketika kita tidur, di mana roh kita? Yesaya berkata, bahkan di dalam kitab Ayub berkata, ketika kita terbaring, roh kita menghadap Tuhan. Dia bercakap-cakap dengan doa, bercakap-cakap dengan Tuhan dengan kata-kata yang tidak pernah kita ucapkan melalui doa. Sehingga kita mengalami ada banyak doa di luar apa yang kita pikirkan dan di luar apa yang kita doakan, karena roh kita menghadap Tuhan ketika kita tidur. Sehingga Rasul Sulaiman berkata, di saat tidurlah Tuhan memberkati umat-umatnya. Lalu pertanyaannya, pernahkah kita memberi makan roh sehingga roh kita kuat, sehingga roh kita nggak sakit-sakitan? Apa makanannya roh? Daud menulis, itu makanannya adalah puji-pujian. Hari ini kita sedang kasih makan roh kita, sehingga roh kita sebentar malam dia menghadap Tuhan, dia bercakap-cakap dengan Tuhan apa yang kita butuhkan, dan nantikan jawaban Tuhan selalu di luar apa yang kita doakan. Bukankah seringkali kita mengangkat pujian? Yesus menjawab lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Dalam keadaan habis, apa yang bisa kita lakukan pertama kali? Memuji Tuhan. Kasih makan rohmu
supaya kamu bisa bercakap-cakap dengan Tuhan sementara kamu beristirahat. Karena sehebat apapun kita berdoa, kata-kata kita terbatas. Sekuat apapun kita mampu merangkai kata-kata, kata-kata kita terbatas. Tapi ada roh yang berkata-kata dengan Tuhan yang tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Beri makan banyak-banyak roh kita. Ketika semua habis, angkat pujian. Seperti tadi itu lagu-lagu kehidupan itu. Saya diingatkan masa-masa pertama perintisan itu. Wah, lagu-lagu kehidupan itu tadi yang kita nyanyikan itu luar biasa. Bagaimana Tuhan itu pengharapan kita. Tuhan adalah jawaban di dalam setiap kehidupan kita. Dan ketika Yesus berkata kepada Maria, apa yang bisa aku buat? Maria tidak menjawab, tetapi dia berkata kepada para pelayan, lakukan apa yang dia katakan. Dan Yesus berkata kepada para pelayan di dalam peristiwa itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Wow. Ketika saya ke Israel, ada yang sudah pernah ke Israel? Tentunya kita ingat ya, tingginya tempayan itu lebih tinggi dari saya. Lebih tinggi dari saya. Tempayan itu bukan gentong, mohon maaf, bukan gentong. Guru setelah minggu terkadang ilustrasinya terlalu radikal. Ya kan? Ada 6 gentong. Wah, apa Tuhan? Bukan gentong, tempayan. Tempayan itu terbuat dari batu yang dipahat. Tingginya lebih tinggi dari saya. Dan itu isinya itu luar biasa. Satu tempayan kurang lebih 80 liter air. Dan ada 6 tempayan. Dan ketika Yesus berkata, isilah tempayan-tempayan itu, pelayan-pelayan kerjakan dengan tidak banyak protes. Seringkali kalau kita dengar firman Tuhan terlalu banyak protes, sehingga tidak jadi mujizat Tuhan. Ketika diproses, ingat, jangan protes. Kita terlalu banyak protes. Dan ingat, orang yang suka protes ini adalah mental Buddha. Ibu, suamimu suka sumur-sumur? Ada ibadah dengan kita hari ini? Pakai baju apa? Atau istri-istri, suami-suami suka bersumur-sumur? Itu mental Buddha. Habis air, ngomel-ngomel. Maka tinggal di Mesir, air enggak dibatasi banyak. Ini di padang gurun airnya habis. Coba di padang gurun kita nggak pernah makan lagi daging sapi. Di sana bawang perenya di Mesir gede-gede. Kita di sini Musa itu memang luasa, Musa goblok dan sebagainya. Jangan sampai goblok-goblok ke gembala. Itu mental Buddha, bukan sumur-sumur. Nah, cenderung ketika semua habis, kita terkadang sumur-sumur. Dan yang kedua, kita suka protes. Sedikit-sedikit protes, sedikit-sedikit protes. Bersyukurlah. Caranya Tuhan memberkati itu indah. Ketika saya dalam perjalanan dari Mesir ke tanah perjanjian, ada satu tempat namanya Kibrot Ta'awa, nafsu rakus, di mana Tuhan pernah ketika bangsa Israel ingin makan daging, Tuhan turunkan hujan burung puyuh. Dan itu hanya terjadi sekali itu. Hari ini tidak ada burung puyuh di padang gurun. Mati semua burung puyuh. Karena kalau siang panasnya sampai 50 derajat, kalau malam sampai -5. Dingin, tidak ada binatang yang hidup di padang gurun. Nah, pertanyaannya begini, ini bangsa Israel pengen makan sapi, kok Tuhan kasih burung puyuh? Jawaban itu apa? Tuhan kalau mau berkati umat-umatnya itu dalam konteks aman. Coba bayangkan kalau jawaban Tuhan, waktu itu Tuhan turunkan hujan sapi. Apa yang jadi? Semua nggak jadi masuk dalam perjanjian namanya. Kemah-kemahnya hancur saat orang-orangnya mati. Dari langit jatuh sapi, apalagi sapi-sapi limosin. Tetapi Tuhan turunkan burung puyuh yang kecil-kecil, tetapi intinya tetap daging.
Sapi yang dimakan dagingnya, burung puyuh yang dimakan dagingnya. Orang kejatuhan burung puyuh aman enggak? Aman malah geli. Terkadang kalau kita minta diberkati Tuhan, geli loh. Tuhan kok kecil berkatnya ya, tidak Tuhan. Tapi aman, amin. Kalau kita diberkati besar, terkadang jadi batu sandungan, malah kita nggak bisa menikmati berkat Tuhan. Itulah amannya Tuhan, itu luar biasa. Sehingga setia. Berkat Tuhan kecil tapi aman. Karena Tuhan selalu mengajar kita dengan doa Bapa kami, cukupkanlah kami. Berkat itu cukup. Kalau lebih berarti bukan punya kita. Kita harus belajar melepaskan. Itu berkat orang lain. Nah, ketika mereka taat melakukan itu, diisilah itu tempayan-tempayan. Lalu apa? Apakah langsung jadi anggur? Oh tidak. Ketika mereka habis mengisi, tentunya mereka lelah. Mereka perlu istirahat. Dan saat istirahat itulah kuasa Tuhan bekerja. Ingat, terkadang kita perlu waktu. Untuk apa? Untuk masuk dalam sebuah ruang waktu penantian. Untuk menanti itu diperlukan kata setia. Setia. Seperti ibu-ibu yang lagi hamil, setia atau kita? Sampai 9 bulan kita tunggu. Apa jadinya kalau kita nggak sabar? 3 bulan kita paksa keluar. Gak keluar anak itu, ya kan? Jadi kita akan tidak bisa menikmati. Terkadang ada perlu waktu, itu proses. Tuhan memproses kita. Maka Tuhan akan berkata apa? Aku akan berperang ganti kamu dan kamu akan diam saja. Kita perlu waktu untuk diam. Bapak Ibu, untuk mendapatkan sesuatu untuk berproses, diam. 27 tahun tidak mudah. Saya di Kalimantan. Istri saya orang Dayak. Orang Dayak. Dan saya diberikan anak 3 orang. Dan itu tidak mudah. Prosesnya luar biasa. Ketika tahun-tahun pertama, 5 tahun pertama pelayanan, itu tahun yang terberat bagi kami. Terberat. Apalagi baru mendapat 1 jemaat, 1 kakak. Mohon maaf dari Sumatera Magesia. Tapi luar biasa. Suami istri anaknya 5. Saya senang kalau dapat jemaat orang Sumatera itu, keluarga pasti besar, anaknya banyak. Jadi saya dapat suami istri, anak langsung 5. Jadi ibadah umum langsung ada ibadah sekolah minggu dan ibadah pemuda remaja. Wah, itu luar biasa. Dan ketika persembahan yang kami himpun dari 1 keluarga ini hanya cukup untuk kami suami istri dan 1 anak kami. Kami hanya bisa beli beras sampai hari Senin sampai hari Kamis pol. Jumat Sabtu disambung dengan terkadang makan seadanya. Dan saya sangat ingat ketika pertama kali istri sedang ngidam anak pertama. Dan itu sangat menyakitkan. Biasanya hamil itu kan ngidam tuh, pengen sesuatu. Ya kan? Apalagi orang-orang tua zaman dulu itu kalau kasih nasihat lebih menakutkan itu. Kalau nggak bisa kasih, nanti anakmu itu ileran. Waduh, nah ini. Kalau kita pendeta punya anak terus ileran begitu, kan nggak jadi berkat ini. Nah ini. Nah situasi menghadapi seperti itu. Istri kami semalam dia bilang, Pak, kok kayaknya aku pengen ikan bakar. Nah ini hidang pas hari Kamis. Cuma Senin masih ada persembahan. Ini Kamis, ya kan? Kamis. Wah, kosong. Tetapi saya nggak bisa. Sebagai suami bilang tidak ada. Karena apa? Kita anak Tuhan, hidup berdasarkan apa yang kita imani. Saya bilang, oke saya, besok pagi Tuhan siapkan ikan bakarnya. Wah, sekarang kamu tidur cepat. Istri saya sempat tidur. Pagi-pagi sebelum bangun, rumah penuh asap. Saya cium-cium, wow, ini bukan sembarang asap, tapi asap bakaran yang campur dengan kecap. Waduh, baunya enak. Saya ke depan rumah, saya buka pintu lebar-lebar, saya buka jendela, dan asapnya semakin kuat masuk. Apa yang terjadi? Tetangga depan kos kami sedang panggang ikan begitu banyak, asapnya diarahkan ke kami.
Terkadang kan begitu toh. Hidup sudah susah, terkadang ada aja macam-macam begini. Wah, asap masuk. Saya duduk di depan pintu. Saya duduk dengan harapan apa? Tetangga tergerak kasih satu potong ikan untuk jawaban doa istri saya tadi malam. Saya duduk sampai saya sapa, Ibu selamat pagi, pagi Pak, rasa putus. Saya duduk dengan harap-harap cemas sampai panggangan itu selesai, dibawa masuk semua ke rumah. Kok gak dikasih ya Tuhan? Ini hamba Tuhan loh yang doa, hanya satu potong Tuhan. Kok gak Tuhan kasih ya? Saya bangunkan istri, saya bangun. Tuhan kirim jawaban doamu tadi malam. Oh ya kan, kamu cium. Haleluya. Mana ikannya? Sekarang Tuhan hanya kirim asapnya dulu. Kita tunggu, nanti Tuhan akan kirim ikannya belakangan. Istri saya menangis dan saya berkata suami tidak boleh menangis. Lewat beberapa minggu kemudian, setiap hari Kamis, saya nggak tahu nih anak saya pertama ini pasti Kamis ya, sudah Tuhan. Setiap kosong dia selalu minta ini. Nah malam itu dia bilang, Pak, aku kok pengen jeruk ya. Mau jeruk ya? Iya. Oke, tunggu ya, kamu jangan tidur. Ada uang kamu? Ada. Dulu di dalam Tuhan. Saya berjalan dari tempat kos saya untuk tempat penjual jeruk di kota itu kurang lebih 7 kilo. Saya jalan kaki. Saya senang jalan kaki apa? Dengan harapan saya dapat duit. Jalan. Sama dengan Bapak Ibu kalau pas kosong kita jalan selalu ke bawah. Ini kan nggak ada orang ini tidak berdoanya. Sampai di penjual jeruk nggak nemu duit. Padahal sudah doanya kurang apa ini? Hamba Tuhan loh Tuhan ini. Aku melayani Tuhan. Hanya ingin satu jeruk saja Tuhan. Kenapa nggak ada ini? Sampai di penjual jeruk begitu banyak. Saya diperhadapkan satu tantangan. Minta atau tidak. Kalau saya minta mungkin dikasih karena alasan tepat untuk istri yang sedang hamil. Tetapi saya hamba Tuhan. Saya punya prinsip, saya tidak mau mempermalukan nama Tuhan. Walaupun hanya sebiji jeruk. Apa yang saya lakukan? Saya ambil beberapa kulit jeruk. Saya kantong karena kulit itu bagian dari jeruk. Saya pulang lagi 7 kilo. Istri saya belum tidur waktu itu. Begitu saya buka pintu, istri saya langsung bilang, Papa kan? Iya saya. Dapat jeruknya? Dapat saya. Saya duduk perlahan-lahan, saya bersila di sampingnya. Sayang, kamu balik di pangkuan saya. Sambil saya belai-belai rambutnya, mana jeruknya? Ada. Sabarlah, kamu berdoa dulu sebelum makan jeruk. Haleluya. Istri saya berdoa, terima kasih Tuhan untuk berkat jeruk, berkati suami saya. Selalu ada doa, tapi semakin doanya bagus, semakin saya mau menangis. Sumpah. Ketika dia amin, mana jeruknya? Saya keluarkan pelan-pelan dari kantong saya. Saya peras-peras jeruk di hidung istri saya. Ada kalanya jeruk rasanya juga ada yang pahit, ada yang kecut, ada yang manis. Malam ini aku suami membawa yang pahit. Sekali waktu Tuhan akan ubah yang pahit akan jadi manis. Istri saya nangis. Bayangkan, suami bawa anaknya orang yang namanya istri, ketika meminta dengan gagahnya, Tuhan izinkan sekali waktu kosong, hanya biji jeruk saja nggak bisa kasih. Seperti disilet-silet ini. Tuhan, ada artinya menjadi suami Tuhan. Baru istri satu aja sudah kayak begini, apalagi istri 2, istri 3. Tidak ada Tuhan. Akhirnya istri capek menangis. Dan ketika tertidur karena capek nangis, saya masuk ke kamar mandi, saya gantian menangis, terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan tidak pernah tinggalkan saya. Karena apa? Saya tahu saya belum gila, berarti Tuhan belum tinggalkan saya. Masalah boleh besar, persoalan boleh besar,
Kalau Bapak Ibu belum gila, berarti Tuhan masih ada bersama dengan Bapak ini. Yakinlah mujizat Tuhan pasti terjadi. Wow, terlalu menyakitkan. Terkadang setia itu dia. Saat dia itu mencari perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Kami hamba Tuhan terbiasa melipat kaki. Kami terbiasa berpihak dan berdoa. Dan hari ini saya melihat orang yang setia dan taat tidak sia-sia. Terkadang proses semakin menyakitkan. Kita harus belajar. Tuhan tengah mengajar kita melompat lebih tinggi. Kalau kita tidak benar cara melompatnya, sebab itulah Tuhan mengajar kita cara melompat. Semakin berat masalah persoalan keyakinan, engkau akan melompat lebih tinggi. Lebih tinggi. Dan saya hanya berdoa, Tuhan jangan pernah tinggal. James Food. Saya begitu masuk ke sana di restoran yang besar itu. Nah, biasa teman saudari kami menu. Nah, kamu pilih. Cari di situ yang tidak ada di Kalimantan. Wah, celaka. Saya buka menunya bahasa Cina semua. Waduh, bahasa Cina. Saya buka. Rupanya dari tengah ke belakang ada terjemahannya di belakang. Begitu dibuka-buka, ada satu menu yang menggoda hati saya. Naga menyeberang lautan. Ini di nama Tuhan. Kalau ikan sudah kita makan semua di Kalimantan, arwana saja kita bikin asam manis, ya kan? Di Jawa arwana dipelihara ya. Kami di Kalimantan sana kami goreng itu arwana itu, ya kan? Di nama Tuhan. Semua ikan pernah kami alami, bahkan ular pun kami makan. Wah, apalagi yang biawak lah, yang buaya kita makan, ya kan? Ini naga, wah, Chinese food berarti ini dibawa dari Cina. Wah, naganya ini dari Cina. Wah, ini saya pulang nanti ke Samarinda, saya akan kesaksian, saya di Jakarta Timur, saya ditraktir teman makan naga. Saya langsung tunjukin, ini saja, saya makanannya ini. Serius? Iya. Istrinya bilang, Pak Pendeta diet? Udah, pikiran saya ular aja kecil, naga pasti ikannya besar, ini saja cukup. Nama Tuhan, ya. Pak Pendeta tidak pakai nasi, pakai nasi. Nama Tuhan, pakai nasi. Yang lainnya, kakap, asam manis. Nah, ada di orang Jakarta, kami Kalimantan ini makanan hari-hari, yang seperti begitu. Apalagi nasi goreng lah, yang capcay lah, begitu. Saya tunggu ini naga menyeberang lautan. Begitu lama mereka masak kok masuk duluan. Wah, restoran yang besar, nampannya juga besar-besar, seperti nampan perjamuan kudus mengkilat. Wah, asam manis nampan perjamuan keluar, ya kan? Wah, luar biasa ini. Capcay nampan perjamuan kudus. Saya juga begitu lama saya menunggu, naga menyeberang lautannya datang dengan nampak perjamuan kudus itu ditutup. Saya penasaran ini, kayak apa ini rasanya. Wah, saya tanya kepada teman, kira-kira alergi nggak ya? Karena saya belum pernah makan ini naga. Teman saya nggak menjawab, dia hanya senyum. Senyum dia kira-kira, senyum. Jangan, saya semakin penasaran. Ketika ya sudah berdoa. Saya berdoa, doa saya agak sedikit panjang karena saya baru pertama kali memakan ikan naga ini. Tuhan jauhkan dari sakit penyakit, Tuhan jauhkan dari alergi, Tuhan jauhkan dari segala macam yang membuat hamba penyakit lemah. Nama Tuhan, ubah jadi kekuatan kesehatan bagi kami. Haleluya, kami sambut berkat. Amin. Mereka, ayo makan. Nama Tuhan. Saya tarik nafas. Pertama kali pengalaman makan naga. Istri saya nanti pasti dia iri kalau saya cerita. Kalau makan ular sawah, saya makan. Sudah ada kan? Begitu semua makan, ayo makan ya. Ayo, saya buka. Tidak seperti yang saya bayangkan. Rupanya naga menyeberang lautan dalam bahasa Cina itu adalah cakangkung. Saya buka, waduh, mana dagingnya?
rupanya cakangku. Itu bahasa Cinanya nagra menyeberang lautan. Wah, keren kan? Puji nama Tuhan. Akhirnya sejak itu saya belajar berserah. Pastor ajak makan, terserah Pak, terserah. Terserah ya Bapak pandang enak, saya juga akan nikmati enak. Saya tidak mau sok tahu. Ada banyak anak-anak Tuhan sok tahu. Akibatnya apa? Tidak sesuai dengan yang dia harapkan. Sebab itu lebih enak itu berserah sama Tuhan. Cara berserah yang baik apa? Bukan angkat tangan satu. Ketika Musa ada di lembah Hamil, Musa diajar oleh Tuhan, Musa angkat tongkatmu, maka laut terbelah itu akan terbelah. Musa mengangkat tongkat, loh, kok tidak terbelah ya? Tidak terbelah. Ulangi lagi Musa mengangkat tangan, tidak terbelah. Lalu Musa tanya sama Tuhan, Tuhan, kok tidak terbelah Tuhan? Tuhan berkata pada Musa, Musa, bukan seperti itu cara mengangkat tangan yang benar. Angkatlah kedua tanganmu. Dan ketika Musa melakukan itu, dia angkat kedua tangannya, apa yang terjadi? Laut terbelah itu terbelah. Berarti kalau kita masih mengangkat satu tangan, berarti 50% kita masih ada usaha, 50% kita berserah kepada Tuhan. Tuhan mau 100% angkat tangan di hadapan Tuhan. Amin. Yang tidak pasti terjadi. Hari ini apa yang kita rindukan? Mungkin kita sedang kosong. Belajarlah tentang taat. Dan kata setia itu sabar menunggu sampai mujizat Tuhan itu didemonstrasikan. Didemonstrasikan. Apakah mudah kita menunggu? Enggak. Sekali waktu beberapa tahun yang lalu, gereja kita perlu tanah gereja. Perlu tanah gereja. Ada seorang ibu haji, dia tawarkan tanahnya ke saya, Pak Pendeta, beli itu tanah saya untuk gereja Bapak. Saya bilang, berapa Bu Haji? Sekian. Oke Bu Haji, saya katakan pengurus. Ketika kami rapat, saya bilang, kita akan beli tanah untuk bangun gereja. Beberapa pengurus berkata, Pak Pendeta terlalu mahal, Pak Pendeta terlalu mahal. Saya bilang, Tuhanku, dia punya semuanya. Harga jangan dibatasi dengan otak kita, tapi mujizat akan melompat lebih tinggi dari logika kita. Saya berkata, mahal bagi manusia, tapi bagi Tuhan kalau dia menyatakan mujizatnya, semuanya mungkin bagi kita. Saya bilang, semuanya karena apa? Tidak setuju karena terlalu mahal. Saya bilang kepada bendahara, tolong ini ada BPKB, saya punya mobil, ini STNK, kamu jual besok, bikin uang muka. Karena saya sudah berkata kepada Ibu Haji, saya bayar 3 kali. Bendahara kaget, Pak Pendeta, nanti Pak Pendeta pelayanan pakai apa kalau mobilnya dijual? Saya bilang, saya masih punya motor. Kalau kurang, motor dijual. Puji nama Tuhan. Terima kasih Pak Kabul. Haleluya. Bapak perhatian sekali ya. Hamba Tuhan peringatan, Bapak kasih tisu. Nanti saya potong 2 kali jus ya Pak. Ya. Haleluya. Jadi bendahara, dia terima BPKB STNK itu, dia berkata, nanti pakai apa pelayanan? Saya bilang pakai motor, karena saya sudah terbiasa pelayanan jalan kaki. Kalau Tuhan kasih motor, Tuhan kasih mobil, itu semua karena apa? Berkat Tuhan. Dan itu semua titipan Tuhan. Saya tidak punya kapasitas untuk menahan berkat Tuhan. Saya akan belajar memenangkan diri saya sendiri untuk saya melepaskan sesuatu. Ada banyak orang kalah oleh diri sendiri, walaupun dia menang dengan orang lain. Karena dia Tuhan biasa belajar untuk melepaskan. Saya lepaskan mobil. Dan betul, bendahara jual betulan. Istri saya kurang yakin, paling gak akan dijual mobilmu itu. Saya berkata, saya malah lebih enak kalau itu dijual. Kamu itu dulu gak ada mobil, kita berdoa punya mobil, Tuhan kasih kok malah dijual. Saya bilang Tuhan memerlukan. Betul, bendahara jual itu mobil. Istri saya kaget. Ya kan begitu bendahara telepon, Pak Pendeta, mobilnya sudah terjual. Iya enggak, di nama Tuhan. Puji Tuhan, saya bilang. Saya bilang sama istri, mobil sudah terjual. Dan itu DP pertama. Istri bilang, terus kita pelayanan pakai apa? Ya pakai motor, di nama Tuhan. Kan enak, kita pakai mobil, kelihatannya kita kurang mesra, ya kan?
Tapi kalau pakai motor, lihat, kamu pegang saya punya pinggang, bahkan kamu terkadang pegang itu leher saya, ya kan? Kan mesra kan? Cuma ada pakai mobil, tahu-tahu kita nyetir dipegang sama istri, kan tidak ada itu. Orang lihat itu ini masih muda, Tuhan kan? Begitu terjual, akhirnya apa? Tuhan izinkan 2 bulan kami pakai motor. Istri saya tidak tahan, tetapi saya tahan. Karena apa? Saya belajar setia, menunggu apa yang Tuhan akan buat dalam hidup saya. Istri saya buka semua tabungan, dia kumpulkan tabungannya. Di waktu dia bilang, Pak, antar saya ke dealer, kita ambil mobil. Ada uangmu? Ada. Aku ambil semua tabunganku, kita akan kredit mobil. Ada 25 juta saya. Waduh, saya bilang janganlah kredit. Saya kayaknya kurang pas kalau kredit. Hamba Tuhan kok kredit, nama Tuhan, ya kan? Nama Tuhan, tidak usah, tunggu saja Tuhan casing. Istri bilang, Anda nunggu cash lama. Karena saya tidak mau tekan, saya antar istri ke dealer, ya kan? Tetapi saya tidak pilih mobil, saya duduk. Saya bilang sama istri, silakan, kamu pilih mobil yang mana yang kamu suka. Dengan kata lain apa? Yang utang kamu, saya nggak utang. Nah, istri ketemu mobil, yaitu zaman itu Luxio. Wah, Luxio tahun 2010 itu rame-ramenya Luxio. Itu saya bilang, Pak, sini. Saya hanya bilang dari jauh. Setuju, walaupun nggak setuju, itu suami. Ya kan? Karena semua kan istri yang kendali di dalam rumah tangga. Suami itu sebenarnya nggak suka libur, hanya istri aja yang terkadang itu suka liburin suami, ya kan? Haleluya. Panggil lagi, Pak, sini. Saya 2 jempol. Nah, rupanya di sana ada orang sedang ngobrol sama istri, yang ngobrol masalah harga apa dan sebagainya. Nah, orang ini habis ngobrol sama istri, nyamperin saya. Disalami saya, Pak Pendeta. Iya, saya bilang, mau beli mobil ya Pak ya? Enggak, istri saya yang beli, ya Tuhan. Untuk apa Pak mobil? Untuk pelayanan. Saya pendeta. Oh iya, saya ustaz juga Pak dari Bontang. Dia ustaz dari Bontang. Saya antar anak saya juga beli itu Terios. Tadi naksir itu mobil yang ditaksir ibu itu, tapi rupanya anak saya ganti Terios, nggak mau ambil Luxio. Oh gitu, iya. Pak Pendeta mau apa? Kredit atau cash? Gak tahu istri saya. Saya bilang kan, karena saya gak tahu, ya kan? Istri saya, padahal saya tahu, tapi kan malu juga kalau bilang kredit, ya kan? Nama Tuhan. Maka bisa buka begini, buka kredit, kan gak lucu ya kan? Nama Tuhan. Akhirnya apa? Bapak ini dipanggil gantian sama anaknya. Pak, ini Bapak Pendeta komisi ya, saya dipanggil dulu untuk transaksi. Oh iya Pak, silakan Pak. Nah, setelah transaksi, istri saya bilang, Pak sini. Coba lagi 2. Akhirnya istri saya datang lagi ke saya, Pak, maunya berapa bulan? Mau kredit 3 tahun atau 4 tahun? Terserah mama, ya kan? Kalau sudah terserah mama itu silakan saja, ya kan? Karena berbeda iman, ya kan? Berbeda iman, tetapi tetap satu cinta, kan begitu kan? Puji nama Tuhan. Akhirnya 4 tahun aja ya Pak ya? Ya sudah terserah. Nah, istri saya juga hitung-hitungan. Nah, Bapak ini habis transaksi balik lagi ke saya. Pak Pendeta, sudah selesai transaksi saya dengan anak saya. Saya permisi Pak ya, saya langsung ke Bontang ini. Oh ya silakan Pak Haji, saya bilang. Pak Pendeta, dia kasih saya koran. Pak Pendeta, ini ada sedikit rezeki untuk bisa tambah itu nanti untuk mobilnya Bapak. Oh begitu? Ya sudah, terima kasih Pak ya. Saya nggak kenal ini Bapak. Belum setengah jam sekali ngobrol, dia kasih saya lipatan koran, dia taruh di depan saya untuk tambah beli mobil. Setelah Bapak itu pergi, saya agak sedikit penasaran, betulkah itu duit? Saya buka perlahan-lahan, lu duit, ya kan? Agak perlahan-lahan, duit betul kan? Tidak Tuhan. Akhirnya saya buka korannya, saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 15 bendel, 150 juta. Saya kembalikan lagi korannya. Senyum saya sudah mulai berubah. Senyum. Istri saya teriak lagi dari sana, Pak, sini. Gantian saya 2 tangan. Sini. Istri saya datang, Pak, 4 tahun ya.
Positif ya, kredit. Saya bilang jangan kredit saya. Jangan kredit jadi beban. Kamu perlu beli cash. Hah? Cash? Duit dari mana? Cash. Cash saja. Dari sana. Tuhan sudah transfer uang ke saya. Sudah Tuhan. Ini. Kamu bayar cash saja. Sudah Tuhan. Istri saya lihat orang itu, dia bilang, saya memang suka suka godain dia, sehingga karena kadang terlalu banyak guyonan sama dia, jadi kesannya nggak terlalu serius. Dia ambil orang itu, dia buka, duit dari mana ini? Dari sana. Kamu punya uang, kamu biarkan saya kredit itu gimana? Loh, kamu kan tahu aku nggak bawa duit, Tuhan baru kirim dari sana. Kamu belikan cash sambil sewa dia. Kamu ini makanya tidak apa Tuhan. Akhirnya apa? Harga mobil waktu itu 170 juta. Dia punya uang 25 juta. Saya diberkati dengan 150 juta. Dan rupanya kami bawa pulang mobil itu cash. Dan 5 jutanya untuk syukuran dengan jemaat. Jemaat yang nggak tahu, tak pendeta kaya ya. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Karena saya setia, maka Tuhan yang kaya itu juga memberkati hamba-hamba. Apakah mudah untuk setia? Menunggu itu sesuatu yang tidak membuat orang sabar. Terkadang kita hancur bukan karena kita bodoh, tetapi karena kita tidak sabar. Belajarlah sabar. Ketika pelayan-pelayan itu mengisi tempatnya, dia isi dengan begitu luar biasa. Sampai penuh, dia tidak banyak bertanya, untuk apa diisi air putih? Kan perlu kita anggur. Tetapi ketika sudah selesai pekerjaan, ada saatnya setia. Setia itu menunggu demonstrasi kuasa mujizat selanjutnya. Hari-hari ini kita perlu belajar, tidak hanya setia dan taat, tetapi belajarlah. Kita pahami satu hal, apapun yang terjadi dalam hidup ini, asal masih ada Yesus, kita dapat lewati semuanya. Amin. Dalam hidup ini tidak ada yang sulit sebenarnya. Yang sulit itu terkadang gengsi kita. Yang sulit itu terkadang apa? Harga diri kita yang tidak mau merendahkan hati di hadapan Tuhan. Belajarlah melepaskan. Saya percaya kalau saya tidak belajar melepaskan, saya tidak ganti mobil lama. Mobil saya lama. Tapi Bapak jangan langsung berpikir begini, Pak, saya juga mau melepaskan istri saya, Pak. Supaya Tuhan ganti yang baru. Saya yakinkan tidak pernah Tuhan menjawab yang kayak gitu. Karena apa? Kita harus belajar setia. Apapun yang Tuhan karuniakan itu yang terbaik bagi kita. Amin. Hari-hari ini banyak gugat cerai. Saya punya jemaat juga, dia seorang pengacara terkenal di Sangatta. Dia majelis gereja saya. Dulu ketika miskin, rukunnya setengah mati dengan istri. Tapi ketika diberkati begitu luar biasa, dia beli rumah, beli mobil itu seperti beli kerupuk. Apa yang terjadi? Dia berselingkuh dengan karyawannya. Karyawannya 14 orang, 8 orang diselingkuhi. Wah, luar biasa itu orang kan? Wah. Istrinya tahu dan dia berkata kepada saya, Pak Pendeta, apa yang harus saya lakukan? Berdoa. Dan ketika saya panggil laki-laki ini, saya bilang, kamu sudah salah dalam pernikahan. Tapi Pak Pendeta, Bapak tahu enggak, istri saya itu cerewet sekali. Istri saya itu pemarah sekali. Istri saya itu terlalu mengatur waktu saya. Istri saya ini saya bilang, istri Bapak dengan istri saya sama. Mana ada istri yang tidak cerewet? Bapak-bapak ada yang punya istri tidak cerewet? Pas tidur saja ya. Tapi kan tidak mungkin 24 jam istri kita kasih tidur terus, Pak. Tapi semakin istri cerewet, itulah kemurahan Tuhan bagi kita. Karena apa? Dia sedang menghabiskan kuotanya. Karena apa? Kuota bicara laki-laki dengan perempuan itu beda, Pak. Kita hanya 7.000 satu hari, wanita 21.000 kata dalam satu hari. Bayangkan kalau istri kita setiap mau ngomong langsung kita bilang, Mas, Pak ini 3 hari istri kita baru ngomong, Pak, 1 minggu gak ada titik komanya. Bayangkan. Karena apa?
Karena istri itu diberi kuota lebih oleh Tuhan. Karena apa? Dia harus mengajar anak-anaknya, dia harus memanage rumah tangganya, dia harus menjaga suaminya, sehingga istri harus banyak bicara daripada suami. Ada istri yang berkata begini, Pak, tapi suami saya banyak bicara daripada saya. Ganti Bu, dia pakai daster, ibu pakai celana. Karena rupanya salah dalam penciptaan. Suami ini kuotanya sedikit Pak. Justru kalau istri itu mulai diam Pak, itu kita bikin gak tenang di rumah. Saya pulang pelayanan, istri bilang, ayo sayang, ini pasti ada apa-apa ini. Masa apa sayang? Bahaya ini, bahaya ini. Ketika saya tanya, sayang yuk kita makan. Saya tahu diri, saya harus pergi cepat-cepat dari rumah ini. Di nama Tuhan. Karena apa? Gunung Merapi akan meletus ini di dalam rumah tangga saya. Karena ada sesuatu yang gak beres. Tapi kalau istri masih cerewet, bangun pagi cerewet, bersyukurlah dia sedang menghabiskan kuotanya. Sehingga bagaimana cara habiskan kuota? Ayam tetangga masuk disumpahi, anjing tetangga masuk disumpahinya. Bersyukur dia sedang menghabiskan kuota, ya kan? Kalau kuotanya habis dia istri saya tidurnya nyenyak. Buka mulut lagi. Dia sedang menunggu kuota yang baru. Biarkan. Nah ini kita cerewet gara-gara istri pemarah, istri cerewet. Ya iyalah. Buat istri, saya belajar psikologi kejiwaan. Istri itu nggak jadi pemarah Pak. Kalau kita tahu dalam 1 minggu minimal 2 kali dikasih uang belanja ke mall Pak. Entah belanja apapun saya bilang, ini sayang ATM, ini dompet, silakan kamu belanja apa saja sayang. Istri akan senyumnya lebar. Ya oke Pak. Pulang semakin lebar sampai membawa banyak tas. Puji nama Tuhan. Bayangkan kalau istri yang punya karunia belanja, karunia itu tidak pernah dipakai. Bayangkan, di mana ada ibu yang nggak suka belanja? Halo. Kalau kita berani menikah, berarti kita sudah siap semuanya. Kita modal dia. Karena sampai hari ini saya tidak pernah tahu berapa jumlah amplop di dalam uang di dalam amplop itu. Saya setiap pelayanan kepalakan, gemurukan, keluar negeri kan apa, saya pulang itu selalu saya berikan. Ini saya, semua berkatnya di situ. Saya tidak tahu itu jumlahnya. Terserah kamu habiskan kan, asal kita happy. Yang memang betul, tambah lama istri saya tambah gemuk. Ya kan? Jangan Tuhan, bukankah gemuk itu lambang kesuburan bagi seorang istri? Ya kan? Tuhan suka persembahan lemah. Baca ibadah. Tuhan suka persembahan lemah. Jadi ibu-ibu gak usah banyak diet, malah sakit. Biarkan melebar ke kanan ke kiri, ya kan? Wah, itu Tuhan semakin berkenan itu. Wah, luar biasa. Karena apa? Lambang kesuburan kemakmuran bagi seorang suami adalah ketika istrinya subur. Lihat kalau kor kan? Kor itu lemaknya nama Tuhan. Pulang ke mertua, mertuanya bersyukur, ya ampun mantu luar biasa. Iya kan? Walaupun mobil kita 5, rumah kita 10, tetapi istri kita kurus kerempeng. Coba bayangkan kita pulang ke rumah mertua, sudah kurus kerempeng, batuk-batuk lagi. Anakku tertekan. Istri saya bilang, Pak, aku mau ikut yoga, silakan. Aku mau ikut senam, zumba, silakan. Pak, kalau ke Korea lagi kita sedang lemak ya. Oh, enggak usah. Tuhan suka persembahan lemak. Lihat ini, ya kan? Sebagai ibu gembala, lambang kesuburan gereja ketika ibu gembalanya subur. Wah, jadi ibu-ibu gila kami di Samarinda, tidak ada yang kurus. Kalau kurus itu berarti bukan jemaat dia benar di Samarinda. Kalau ada yang kurus itu berarti ini baru ini jemaat baru ini. Kalau yang lama-lama senior itu beratnya di atas 80 semua. Coba bayangkan, anak-anaknya pun takut sama mamahnya, suaminya takut kepada mamahnya. Begitu suaminya pulang terlambat, Pak, rumah tangga ini sebetulnya itu indah. Kalau kita bisa memanage rumah tangga itu dalam keadaan kosong pun, ucapkan syukur di hadapan Tuhan. Amin. Belajar mengucap syukur. Bahkan suami kita apapun kata orang, ya kan?
suami kok hitam kayak batu bara. Istri yang baik dia akan berkata, suami itu adalah orang yang terbaik yang dia berikan di dalam hidupku. Dia pahlawan rumah tanggaku. Biar hitam tetapi manis. Jangan Tuhan ya. Biar kata orang istrimu seperti apa, tetapi suami yang baik akan berkata, anugerah terbesar dalam hidupku adalah kehadiran istriku. Jadi banggalah dengan istri. Haleluya. Ada yang suami-suami bawa istri hari ini? Pak Kabul bawa istri? Kok jauh di belakang Pak? Haleluya. Haleluya. Biar Bapak Gembala saja yang jauh, kan Ibu Gembala jaga di belakang Pak. Tapi cuma aku yang harus bersebelahan dengan suami istri. Karena apa? Ada masanya Tuhan mengangkat ketika kita sedang beribadah. Begitu suami mau diangkat oleh Tuhan, kita bisa pegang istri kita, ikut mak, ya kan? Terangkat sama-sama. Coba Pak Kabul begitu mau diangkat oleh Tuhan, istri jauh, nggak mungkin Bapak lagi dulu. Dekat dengan Amin. Tanda orang umur panjang belum dekat kematian itu masih bisa tersenyum. Amin. Bapak Ibu kasih yang tersenyum, kasih yang terbaik untuk Tuhan. Begitu kami. Dan kita melihat ayat yang terakhir, apa yang terjadi ketika kesetiaan itu selalu berbuah dengan mujizat Tuhan. Ada saatnya Tuhan berkata, cedoklah. Ketika pelayan-pelayan itu mencedok anggur, air itu berubah menjadi air. Buah kesetiaan selalu manis. Amin. Rumah tanggamu mungkin sudah berubah seperti air, tidak ada rasa. Asal masih ada Yesus, rumah tanggamu, air pun Tuhan ubah menjadi air. Ubah menjadi air. Saya belajar setia dan taat 27 tahun, dan rupanya kesetiaan dan ketaatan itu selalu berbuah manis. Saya akan akhiri khotbah saya dengan satu kesaksian, dan kiranya ini bisa menjadi satu pengalaman. Sekali waktu saya diundang untuk Natalan, ada di kota kecil, di kota Berau. Dari Samarinda ke Berau itu kurang lebih 16 jam. Dari Berau itu ke Tanjung Redep kita masih 4 jam. Itu naik CES. Nah, ketika saya berangkat, saya bawa kendaraan bersama dengan rombongan. Nah, malam itu saya pikir gembalanya yang menjemput saya di Berau. Sama-sama menyeberang ke Tanjung Redep. Nah, rupanya ketika saya sampai di Berau, saya lihat mana gembalanya kok tidak ada. Tahu-tahu ada seorang ibu dengan anak kecil 10 tahun. Dia datang, "Salam Pak Pendeta, saya yang ditugaskan oleh gembala kami untuk menjemput Bapak." "Oh Ibu, iya. Nama Ibu siapa?" "Saya Kaminten Bapak." "Oh Ibu, ini anak Ibu?" "Iya. Anak saya satu-satunya, bapaknya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu." Dan malam ini Pak Pendeta dengan rombongan tidak bisa langsung ke Tanjung Redep, tetapi Bapak menginap di rumah saya. Bukan rumah sih Pak Pendeta, tapi gubuk. Gak apa-apa ya Pak Pendeta, besok pagi kita nyebrang ke Tanjung Redep. "Oke, gak apa-apa Ibu, terima kasih sudah dijemput." Nah, ketika kami berjalan ke rumah ibu itu, rumahnya dari kayu, atapnya itu dari daun perugian. Kalau saya di dalam rumah, saya melihat ke atas, itu langit kelihatan. Jadi wajar ini ibu janda ini. Dia bilang, "Pak Pendeta dengan rombongan, Bapak jangan tidur. Kami masak untuk Bapak. Bapak makan ya sebelum Bapak istirahat malam." "Iya Ibu." Nah, sementara saya menunggu ibu ini masak, saya berjalan-jalan karena sekitar itu banyak tambak. Di Berau itu banyak tambak ikan-ikan. Nah, ketika sudah anak ibunya 10 tahun panggil, "Pak Pendeta, ayo, Mama bilang Bapak makan, sudah siap makanan Mama masak." Nah, saya masuk ke rumah bersama dengan rombongan. Ada beberapa rombongan saya, ada kurang lebih 6 orang. Jadi kami duduk, yang kami hidangi itu hanya 1 ekor ayam yang dipanggang sama nasi saja. Jadi ayam bakar dengan nasi saja, tidak ada sambal dan lain-lainnya. Jadi ibu janda ini bilang, "Pak Pendeta,
makan seadanya. Bapak jangan tidur dalam kondisi lapar. Oke, kami makan karena memang kami lapar. Kalau ke Bro itu jauh kita cari makanan. Nah, ketika kami makan, kami ajak anaknya, ayo dek kita makan sama-sama. Makasih Pak Pendeta, kami sama Mama sudah makan. Maka kami makan berkenal dengan 1 ekor ayam itu. Kalau kami lapar, habislah itu ayam. Ya, lalu kami tidur. Nah, pagi-pagi di Bro itu kalau kita lihat matahari terbit itu cantik sekali. Pantainya tidak kalah dengan di Bali. Bagus sekali. Kami melihat pagi-pagi habis doa pagi, kami lihat-lihat itu matahari sedang muncul. Nah, ketika kami asik ngobrol-ngobrol dengan rombongan, tahu-tahu anak itu turun dari rumah. Rumahnya itu ada tangga turun. Dia bawa kresek hitam. Saya tanya, mau kemana Dek? Kami mau angkat telur Pak Pendeta dari tempat tetangga untuk dikasih makan ke kerbau. Dia punya kerbau, Pendeta. Loh, kenapa kok telurnya dikasih? Pak Pendeta, telur ini sudah direkrami 2 minggu oleh induk ayamnya. Terus ayam induknya sama Mama tadi malam dipotong untuk dimakan Pak Pendeta dengan rombongan. Wah, bayangkan malam tadi begitu nikmat saya makan ayam bakar, begitu tahu itu punya telur yang gak netas. Wah, berhenti di sini. Waduh, ini loh. Jadi begitu ceritanya, iya. Jadi ini nggak jadi netas telurnya, jadi dikasih untuk makan kerbau. Bayangkan, saya beberapa puluh tahun kejadian itu sudah lewat. Saya tidak pernah lupa peristiwa itu. Saya yakin Tuhan lebih lagi tidak pernah lupa. Dan ketika hal itu terjadi, kami selalu punya pengalaman. Mengapa ibu ini mau berikan? Dia belajar lepaskan. Tentunya untuk menunggu 1, 2, 3 telur ini, ayamnya bertelur. Tentunya harapannya ketika menetas, ayamnya menjadi banyak. Tetapi malam itu ada hamba-hamba Tuhan yang perlu diberikan makanan. Dia persembahkan ayamnya yang satu-satunya itu. Dia lepaskan itu. Dan ketika kami habis pelayanan Natal, kami pulang ke Samarinda. 1 tahun kemudian saya diundang lagi oleh pendeta yang sama. Saya datang ke kota Berau. Rupanya begitu saya baru turun dari mobil, dia sudah nunggu di situ. Ibu yang sama yang tahun kemarin nunggu saya. Loh, ibu, tapi dandanannya sudah berbeda. Dulu pakai daster yang lusuh, anaknya pakai celana pendek, tidak pakai baju kaos. Tetapi sekarang ibu ini sudah pakai gincu, pakai skincare. Wah, bulu matanya dicepet ke atas. Wah, saya pun panggil dengan ibu ini. Oh, begitu bilang salam. Saya bilang, bintang tamu dari mana ini? Wah, udah artis ini rupanya. Rupanya ibu Pak Pendeta lupa. Saya ibu yang tahun kemarin jemput Bapak. Oh iya, Pak Pendeta nggak usah khawatir. Sekarang Bapak nggak usah pakai jalan kaki ke rumah saya. Saya punya mobil baru pickup. Oh, saya penasaran. Bu, sebentar. Bu, sebentar. Gimana ceritanya? Kan kita setahun nggak ketemu. Kok ibu sudah berubah begini? Kan ibu bukan Power Rangers. Kok langsung berubah? Ibu ini cerita Pak Pendeta. Sehabis Natal, bulan Maret, ada tamu kami dari Balikpapan. Dia cari lahan untuk bikin tambak. Jadi dia juragan tambak Pak Pendeta. Puji Tuhan Pak Pendeta, dia duda Pak Pendeta. Juragan Tuhan, saya antar dia cari lahan tambak. Rupanya Pak Pendeta White Treason because tulisnya, ya kan? White Treason jalanan soto kulino. Saya setiap hari sama Bapak Duda ini. Rupanya ada cinta bersambut Pak Pendeta. Rupanya dia jatuh cinta sama saya jatuh cinta sama dia. Wah, gitu ceritanya. Iya Pak Pendeta, akhirnya saya menikah Pak Pendeta. Jadi rupanya dia bangunkan saya rumah, dia berikan saya pickup. Sekarang saya punya tambak. Bapak mau makan apa? Kepiting ada, ya kan? Udang ada, ya kan? Kakap ada, di dalam Tuhan. Luar biasa. Apa yang terjadi?
tidak terlalu sulit Tuhan mengubah keadaan seseorang. Hanya terkadang kita kurang bisa melepaskan. Ada kalanya Tuhan menguji kita, bisa nggak kita melepaskan? Ibu ini melepaskan satu-satunya miliknya. Jaga sapa dia melepaskan segenggam tepung dengan beberapa tetes minyak dalam kulit-kulit. Tuhan peliharakan dia 3 tahun, bahkan lunas semua hutangnya. Terkadang kita berkata, kuasa itu nyata ketika kami tidak berdaya. Tetapi apa? Kita kurang bisa melepaskan. Hari ini ketika aku berdoa, berkatalah, aku lepaskan semuanya Tuhan. Dan aku tahu satu hal, apapun yang terjadi dan aku alami, asalkan masih ada Tuhan dalam rumah tanggaku, semuanya akan baik-baik saja. Amin. Itu punya Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita mengucap syukur pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Seberapa Bapak Ibu yang rindu mujizat Tuhan hari ini, Tuhan tahu hatimu hari ini. Seberapa besar kerinduanmu. Mungkin hari-hari ini kosong dalam rumah tanggamu, keuanganmu kosong, kesabaranmu sekarang sedang kosong. Rumah tanggamu diperhadapkan masalah yang besar, pekerjaanmu diperhadapkan masalah yang besar. Taruh imanmu asal masih ada Tuhan dalam rumah tanggamu, asal masih ada Tuhan dalam pekerjaanmu. Yakinlah semuanya akan baik-baik saja. Lepaskan semuanya di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita akan ujian tak terbatas kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saya menikmati pekerjaan Roh Kudus pagi hari ini. Tempayan yang diisi itu adalah 6 tempayan. Dan tempayan yang ketujuh yaitu kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Mungkin hari ini dan mulai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, engkau diam dengan setia. Hari ini tempayan yang ketujuh itu ada di tengah-tengah kita. Saya percaya firman Tuhan tidak digagal. Ketika Tuhan berfirman, itu yang jadi dalam kehidupan kita. Apapun masalah persoalanmu, kalau engkau percaya, Tuhan akan menjadikan baik-baik saja. Aku merindukan mujizat Tuhan. Hanya yang merindukan mujizat Tuhan saja. Hari ini saya undangmu maju ke depan dengan kerendahan hatimu.
Izinkan tempayan yang ketujuh itu untuk mengubah 6 tempayanmu itu menjadi kekuatan, menjadi kuasa mujizat dalam hidupmu. Saya undang Bapak Ibu yang memerlukan mujizat Tuhan, aku yang merindukan jawaban dalam setiap pergumulan, majulah ke depan, berlutut di hadapan Tuhan dengan kerendahan hati, dan menikmati lawatan Tuhan saat pagi hari ini. Haleluya. Di saat tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan kata kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan kata kekuatan, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tuhan tahu kesetiaan-Mu, Tuhan tahu ketaatan-Mu. Hanya terkadang masalah yang Kau kurang tahu memberi makan Roh-Mu, sehingga doa-doamu terkadang terkendala. Tetapi hari ini telingamu mendengar kebenaran firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam keadaanmu. Sekalipun air matamu begitu banyak dikorbankan dalam proses dalam hidupmu, yakinlah tangan Tuhan tidak terbatas panjang untuk menghapus air matamu dengan waktu yang Tuhan. Apapun pergumulanmu hari ini, apapun persoalanmu hari ini, Tuhan sanggup mengubah yang tidak baik menjadi baik. Yakinlah mujizat Tuhan ada hari ini. Tempayan yang ketujuh itu sedang berfirman, apa yang bisa aku buat untukmu hari ini. Berdoalah secara pribadi, apa yang kau butuhkan, apa yang kau pergumulkan. Tempayan yang ketujuh itu ada hari ini di tengah-tengah kita. Oh haleluya, haleluya. Di saat ku tak berdaya, mari hamba Tuhan kita berdoa. Bapa di surga, kami percaya tidak ada doa yang tidak terjawab di hadapan Tuhan. Tidak ada setiap doa. Hari ini kehendak Tuhan menampung doa umat-umat-Mu, dan waktu yang tepat Tuhan menjadi jawaban atas mereka. Aku berdoa dalam nama Yesus, kuasa Tuhan yang sempurna itu turun atas dalam nama Yesus, kuasa Tuhan yang sempurna turun atas dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kuasa Tuhan yang sempurna turun atas. Terima kasih dalam nama Yesus, kuasa Tuhan yang sempurna
duduk masing-masing. Saya akan berdoa bagi jemaat Tuhan yang sampai hari ini tubuhmu ada sakit penyakit, dan sakit penyakit itu sudah lama tinggal dalam tubuh. Dan hari ini kalau engkau percaya mujizat Tuhan itu nyata dalam hidupmu, dan engkau percaya tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan untuk mengubah tubuhmu yang sakit itu menjadi sempurna, angkatlah tanganmu di mana engkau saat ini berdiri. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba-Mu berdoa, hamba-Mu banyak melihat orang lumpuh dapat berjalan, orang tuli dapat mendengar, orang buta dapat melihat, orang yang sakit jantung, sakit paru-paru, sakit ginjal, usus besar, juga Tuhan orang yang sakit cuci darah, diabetes, maupun sakit apapun, kuasa Tuhan selalu menjawab dan menyembuhkan. Hari ini hamba-Mu berdoa, hamba-Mu memanggil kuasa Tuhan, Engkau yang lahir dari Nazaret, Engkau yang digantung dari atas kayu salib, dan kuasa darah-Mu membawa kesembuhan dan mujizat kesembuhan. Hari ini hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, setiap tangan yang terangkat, apapun sakit penyakitnya, dalam nama Yesus mendapat mujizat kesembuhan, dan dengan tubuh yang sembuh dan sehat dia dapat